Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nanda Juliasari, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0314257129. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN 014641 Simpang 4 dengan materi definisi halal dan haram pada makanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian semangat ingat jadi semangat belajarnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa agar pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Mana semua kelasnya? Coba pimpin doanya ya nak. Yang lain yang tertib. Kalau kita berdoa itu harus dengan keadaan yang tertib, tidak ada yang ribut. Silakan. Oke, sudah selesai kita berdoa. Sekarang Ibu mau melihat kehadirannya. Ibu absen dulu ya nak. Nama yang Ibu panggil tolong angkat tangannya, oke? Ahmad Syahraikal. Alrido. Al-Syafahira. Muhammad Khairul Azam. Muhammad Yasin. Muhammad Alfian. Rafael Prayoga. Siti Maria. Zunaya Azura. Raihan Afandi. Salsabila. Hadir semuanya kan? Baiklah. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian berdiri semua. Kita akan melanjutkan
Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram. Adapun tujuan dalam mempelajari materi ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Coba kalian amati gambar ini. Ini merupakan makanan yang ada di sekitar kita. Apakah makanan ini halal ataukah haram? Ya, tentu makanan-makanan ini merupakan makanan-makanan yang halal dan tentu makanan yang kalian sukai. Akan tetapi makanan dan minuman tersebut bisa menjadi haram apabila di dalamnya terdapat unsur dan zat yang haram. Definisi halal dan haram. Halal berasal dari kata halal yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sedangkan haram berasal dari kata haroma yang artinya dilarang. Secara istilah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Anak-anakku sekalian, yuk kita mengenal ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. 2. Diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.
Tiga, diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil curian, rampasan, dan lain-lain. Empat, memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang atau MUI. Lima, bersih dari najis dan tidak menjijikan, tidak membahayakan kesehatan. Kemudian ciri-ciri makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, darah, bangkai, dan lain-lain. Dua, mengandung alkohol atau khamar yang memabukkan. Tiga, berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Empat, didapatkan dengan cara yang tidak halal seperti curian, rampasan, dan lain-lain. Dan yang kelima, mengandung zat-zat yang berbahaya yang membahayakan kesehatan. Dan yang terakhir, menjijikan atau kotor atau khaba'is. Anak-anakku sekalian, tidak mengandung kembali kami atas nama Allah. Oke, tadi kita sudah berarti ya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama tentang video pembelajaran halal dan halal. Sekarang ibu tanya, jika kalian dihadapkan, udah tahu kan? Sebelumnya udah tahu kan definisi halal dan halal itu apa? Halal itu apa? Halal sesuatu yang diizinkan atau
dibuka. Yang kelima, bersih dari najis dan tidak menjijikkan. Artinya, setiap makanan yang kita makan itu harus dalam keadaan bersih. Jangan makanan-makanan yang kotor. Nah, selanjutnya. Pilih makanan dan minuman yang halal. Itu tadi Yang ciri pertama, makanan yang tidak mengandung bahan-bahan dengan syariat. Oke, sekarang setelah kita pelajari tentang definisi haram dan halal, Ibu sudah bagi kalian kelompok. Sudah ada 5 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Sudah Ibu bagi ya tabelnya kan? Sudah kan? Nah, ini tugas berkelompok. Di sini ada coba perhatikan punya masing-masing. Lihat ya. Di
Kita ragu dengan kehalalan suatu produk. Misalnya ada nih produk, tapi kita nggak tahu nih itu halal atau haram. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mengambilnya atau menolaknya, karena tidak ada hukum secara resmi itu halal atau haram. Jadi sebaiknya tidak usah kita ambil, karena takutnya di dalamnya itu ada terkandung sesuatu zat yang dilarang oleh syariat Islam.
Sudah ya? Coba perhatian. Sudah? Oke. Itu saja pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan itu bisa sampai dengan baik kepada kalian dan bermanfaat, dan semoga kalian ke depannya sudah bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan halal. Untuk itu, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, ya, marilah kita berdoa. Kita berdoa karena pembelajaran kita hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Oke, perhatian dengan semuanya. Sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat tersampaikan dengan baik kepada kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Dan Ibu akhiri ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika penyampaian Ibu ada yang salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum.